Ya Allah, ya ini dari kitab yang saya tulis, namanya Siratu Khairil Bariyah. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Sirah Al-Halabiyah. Jadi ada sejarah, kitab sejarah namanya As-Sirah Al-Halabiyah. Ini diantara kitab sejarah yang akurat, diantara sejarah yang autentik di dalam menggambarkan kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak para ulama yang memilih kitab As-Sirah Halabiyah ini untuk dibaca di pondok-pondok. Alhamdulillah kita baca dengan Abu Yazid Ahmad di Mekah selama 8 tahun. Itu baru hatam 8 tahun. Kita baca dengan Abu Yazid Ahmad Sirah Khairil Bariyah ini, Sirah Halabiyah. Kemudian beliau menyampaikan di kelas kita, kan ini di kelas khusus saya. Andai dari antum semua, ya ada yang yang meringkas, ada yang meringkas. Nah, ucapan Abu Ya ini, masya Allah, langsung jatuh di hati saya. Sehingga lantaran ucapan guru menimbulkan himmah. Apa himmah? Itu semangat. Ya, semangat ini penting sekali. Orang dalam mencari ilmu butuh himmah. Orang di dalam bekerja itu butuh himmah. Nah, dengan ini alhamdulillah yang tadi 1600 halaman jadi 400 halaman. Jadi berapa? 400 halaman. Cara atau metode tulisan saya dalam kitab ini, saya mulai dari tahun pertama, kedua sampai tahun ke-63 wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahun pertama ini adalah Mauliduhu, beberapa poin di tahun pertama kelahiran Rasulullah, Qissatu Ashabil Fil, kisah Ashabul Fil, yaitu Abrahah dan bala tentaranya. Yang kedua, sebab nama beliau nama Muhammad. Yang ketiga, Irda'u Halimah binti Abi Dhu'aib lahu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mauliduhu, kelahiran Rasulullah. Wulida sallallahu alaihi wasallam sabihata yaumil itsnain tasi'a Rabiul Awal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Ini kalau dihitung dengan hitungan tahqiq atau hitungan falak. Kemarin saya singgung kepada panjenengan yang berkaitan dengan ru'yah hilal untuk menentukan masuknya bulan suci Ramadan, bahwasanya dengan hitungan falak itu bisa ditemukan hasil secara akurat, bahkan bisa dipastikan 100% gitu ya, karena hitungan matematika. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan peredaran yang ada di angkasa sana, di antariksa sana, mulai dari planet, mulai dari satelit bulan, ya, satelit asli yang ada di bumi ini bukan satelit buatan, adalah rembulan. Kemudian planet, Allah berfirman dalam surat Yasin, kullun fi falaki yasbahun, semua beredar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, gak kurang gak lebih. Maka dari itu jangan heran kalau ada ahli falak menghitung beberapa bulan lagi akan terjadi gerhana bulan. Bukan karena dia seorang wali atau bisa kasyaf, bukan, tapi ini pakai hitungan falak gitu ya. Begitu juga dalam menentukan kelahiran Rasulullah, ini bukan hitungan yang sulit. Justru lebih sulit menghitung gerhana, lebih sulit menetapkan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal, itu lebih sulit kalau pakai hitungan yang paling akurat. Akan tetapi kalau hanya mundur tahun, itu dalam hitungan falak pelajaran pertama. Jadi pelajaran dasar, paling gampang sekali. Atau tahwilus sanah. Tahwilus sanah itu apa? Dipadukan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Nah ini kalau menurut hitungan falak, dan di kitab-kitab sejarah diantaranya Rahiqul Makhtum, Abu Yazid Muhammad juga punya kitab namanya Tarikhul Hawadits. Di sana disebutkan bahwasanya kelahiran Rasulullah ini harinya hari Senin, akan tetapi tanggalnya bukan tanggal 12 Rabiul Awal, melainkan tanggal berapa? 9. Ini hitungan bitahqiq dengan pasti dan akurat dengan falak. Adapun pendapat yang mengatakan tanggal 12 ini adalah alal masyhur, dauhnya Abu Ya dalam Tarikhul Hawadits. Memang sudah masyhur di semua kalangan itu tanggal 12.
Ini nggak masalah. Abuya sampai punya kitab khusus Haulal Ihtifal bil Maulidin Nabawiyyis Syarif, seputar tentang merayakan maulid. Kita nggak perlu nggak perlu pusing-pusing mempermasalahkan tanggalnya bukan 12, tanggalnya 12, nggak perlu. Kapanpun tanggalnya, ya ketika kita mau mengadakan maulid itu tidak masalah, gitu ya. Di sini saya sesuaikan juga dengan Masehinya, tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tanggalnya berapa? 20 April. Ya. Di dalam kitab Rahiqul Maktum, Asy-Syaikh Shafiyuddin Al-Mubarakfuri di sana mengatakan kalau enggak tanggal 20 April berarti atau tanggal 22. Kalau enggak 20 tanggal 22 April, gitu ya. Tapi Abu Yazid Muhammad di dalam Tarikhul Hawadits di sana mengatakan 20 April tahun berapa? 571 Masehi. Kemudian li awwali amin min haditsatil fil. Nah, ini tahun pertama dari kejadian Ashabil Fil yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Ada surat namanya Al-Fil, surat gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nama suratnya besar, surat gajah, tapi hanya berapa ayat saja ya. Ada nama surat kecil, An-Naml, surat apa? Semut, tapi ayatnya panjang sekali, suratnya panjang sekali ya. Tayyib ya ikhwan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya tanggal 9 Rabiul Awal, kemudian Masehinya 20 April tahun 571 Masehi, awal dari tahun gajah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan, wulida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masrura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sudah terpotong pusarnya, gitu ya, sudah terpotong pusarnya. Ai maqtu usurrah, yaitu terpotong pusar beliau. Wa jaa anna Ibrahim alaihi salatu wassalam hina wulida nazala Jibril alaihi salam wa qata'a surratahu. Ini bukan hanya Nabi Muhammad saja, ternyata Nabi Ibrahim ketika beliau dilahirkan dikisahkan di sini juga dipotong oleh malaikat Jibril alaihi salam surratahu, pusar beliau. Kemudian wa ulida nabiyuna sallallahu alaihi wasallam makhtuna, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah berkhitan, gitu ya. Masruran, sudah terpotong pusarnya, tali pusarnya, dan sudah makhtunan atau sudah khitan, ay ala suratil makhtun. Kemudian wa nadhifan ma bihi qadar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa itu? Min karamati ala rabbi anni wulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sau'ati. Termasuk dari kemuliaanku, aku dilahirkan sudah berkhitan dan tidak ada seorang pun yang melihat sau'ati. Apa sau'ati? Yaitu tidak melihat kemaluan, ya. Tidak melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan cahaya, gitu ya. Jadi Rasulullah ini diliputi oleh cahaya sehingga bahkan bidan ya, namanya wanita, namanya Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf, beliau sendiri yang menceritakan nggak melihat apa-apa, tertutup oleh cahaya, gitu ya. Nggak ada yang melihat kemaluan saya. Dan ada beberapa wanita yang ikut hadir, ikut serta dalam kelahiran Rasulullah. Siapa? As-Sayyidah Asiyah binti Muzahim, yang beberapa waktu lalu dan di pengajian online saya sampaikan, ini adalah istri Fir'aun yang mengambil siapa? Mengambil Nabi Musa alaihissalam. Asiyah binti Muzahim hadir ketika Rasulullah lahir. Kemudian Sayyidatuna Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Yang ketiga Sayyidatuna Maryam binti Imran, saudari Nabi Musa. 3 wanita ini hadir dalam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam sebagian maulid, diantaranya maulid Al-Habsyi. Di sana disebut bagaimana Al-Imam Al-Habsyi di sana menyebutkan fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam was sayyidatu Asiyah. Datang dengan taufik Allah dalam kelahiran baginda Rasulullah ini siapa? As-Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam. Maryam siapa? Binti Imran saudari Nabi Musa, dan Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kenapa kok tiga wanita ini dihadirkan? Karena dalam beberapa riwayat hadis, tiga wanita ini adalah istri Rasulullah di surga. Gitu ya kawan ya. Jadi ada wanita-wanita yang tidak sezaman dengan Rasulullah, akan tetapi mereka adalah calon istri Rasulullah. Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran saudari Nabi Musa, dan Maryam binti Imran ibunda Nabi saudari Nabi Musa tadi, dan yang ketiga Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain fi Rabiul Awal. Rasulullah dilahirkan di hari Senin Rabiul Awal. Jadi kalau hari Seninnya itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama, karena baginda Rasulullah sendiri yang bersabda, ya, dilahirkan hari Senin. Wa unzilat alaihi nubuwatu yaumal itsnain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali yang tepatnya di bulan Ramadan, ya. Itu namanya hari apa? Nuzulul Quran. Kalau malamnya namanya malam Nuzulul Quran. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Ada sebagian riwayat mengatakan tanggal 21 Ramadan tahun 1 kenabian, atau tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Gitu ya. Saya ulang, tanggal 17 Ramadan atau tanggal 21 Ramadan tahun 1 kenabian, Masehinya bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Di waktu inilah Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima di Gua Hira di Jabal Nur, gitu ya. Tapi ketika saya hitung, karena kalau ada perbedaan ulama, perbedaan ahli sejarah di berbagai kitab, tanggalnya yang berbeda. Di kitab ini tanggal 17, di kitab ini tanggal 21. Ini saya hitung, gitu ya. Karena kalau menghitung ini seperti yang saya katakan tadi, ini hanya ilmu dasar dalam ilmu falak, gak sulit. Saya hitung, ternyata setelah saya teliti, saya ulang-ulang hitungan, yang tepat bukan tanggal 17 melainkan tanggal 21 kalau kita mau mempertahankan hari Seninnya, gitu ya. Karena harinya ini sudah jelas, hari Senin. Di berbagai banyak kitab-kitab sejarah yang di sana juga mengandalkan falak, ternyata banyak yang mengatakan tanggal 21. Ya nggak masalah kalau seandainya kita mau mengadakan nuzulul Quran tanggal berapa, 17 juga nggak masalah, gitu ya. Nah, itu harinya hari apa? Hari Senin. Wa unzilat alaihi nubuwatu yaumal itsnain fi Rabiul Awal. Wah, ini kalau wallah alam ini bukan Rabiul Awal ya akhi ya. Yang tepat bulan apa? Ramadan, yaitu malam nuzulul Quran. Karena bulan Ramadan ini namanya bulan Al-Quran. Bisa dengan buka dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, kita lanjutkan. Wa hajara ilal Madinati yaumal itsnain. Rasulullah hijrah ke Madinah hari Senin. Beliau melanjutkan perjalanan sampai Madinah atau sampai Kuba tanggal 8 Rabiul Awal, harinya hari Senin, bertepatan dengan tanggal berapa? Tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Itu kemarin yang saya sampaikan kepada panjenengan. Harinya hari Senin. Wa unzilat alaihil Baqarah yaumal itsnain, dan diturunkan surat Al-Baqarah kepada Rasulullah hari Senin. Wa tuwfiya yaumal itsnain, dan Rasulullah wafatnya hari Senin. Jadi hari Senin ini memiliki kemuliaan karena banyak berkaitan dengan peristiwa besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Memang
pada dasarnya Jumat ini adalah tuan semua hari. Malam Jumat adalah malam yang paling mulia. Cuma kalau ada hari yang biasa, ternyata hari yang biasa ini kok sering mengalami hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW, kelahiran beliau, kemudian hijrahnya beliau, awal beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian beliau wafatnya. Nah, akhirnya hari Senin ini juga mendapatkan kemuliaan, gitu ya kawan. lay